wabarakatuh. Nama saya Tara Faradila Putri dengan NIM 210210121. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang manajemen berbasis kinerja untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran atau output dan hasil yang ingin dicapai, yang terukur atas kinerja yang dihasilkan. Menurut Armstrong dan Baron 1998, manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis untuk memberikan hasil yang sukses dalam organisasi dengan peningkatan kinerja dan berkembang kemampuan tim dan individu. Ada 7 kata kunci manajemen berbasis kinerja. Yang pertama itu proses sistematik. Yang kedua, memperbaiki kerja. Yang ketiga, melakukan proses berkelanjutan dan berskala panjang. Yang keempat, meliputi penerapan. Yang kelima, mengukur kinerja. Yang keenam, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kinerja. Yang ketujuh, menggunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dengan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi dan efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, pembagian hasil kegiatan dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun manajemen berbasis kinerja adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, penggerakan, dan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran dan hasil yang ingin dicapai yang terukur atas kinerja yang dihasilkan. Manfaat manajemen berbasis kinerja dalam rangka melaksanakan pembangunan. A. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu sebagai acuan untuk menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam perbaiki kinerja pegawai. Yang kedua itu untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang ketiga itu untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang keempat sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas. Yang B, manfaat bagi manajer. Yang pertama itu untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Yang kedua itu untuk membantu upaya klarifikasi kinerja dan harapan perilaku. Yang ketiga, untuk memotivasikan dan mengembangkan kerjasama. Yang keempat, untuk mengembangkan diri karyawan. Yang C, manfaat bagi seluruh pegawai sebagai informasi peran dan tujuan karyawan untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, untuk membantu pengembangan kinerja dan kemampuan karyawan, dan untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan cara bekerjanya. Yang D, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dialokasikan ke sektor publik. Dan yang E, meningkatkan akuntabilitas. Organisasi memiliki kewenangan dalam penggunaan dan publik. Dan selanjutnya, langkah-langkah menyusun kerangka kerja. Yang pertama itu, kerangka kinerja dimulai apa yang dirubah. Yang kedua itu, dampak disusul dengan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga itu, untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang apa yang dihasilkan. Jadi, yang bisa saya ambil dari kesimpulannya adalah untuk menyusun kerangka kinerja harus dimulai dari apa yang ingin dirubah atau yang ingin diubah setelah didapat apa yang ingin dirubah. Maka, kita mencari apa yang ingin dicapai yang berguna untuk mewujudkan perubahan yang ingin diinginkan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa yang ingin dirubah dan apa yang kita ingin dicapai, kita akan mencari apa yang diperlukan untuk informasi tentang
apa yang dihasilkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.